Yar dikhianati cintanya berkali-kali oleh sang suami, mengundang empati Maya Estianty. Heboh cerita Dilan membongkar hadirnya orang ketiga, di mana sang suami disebut berulang kali menduakan cintanya dengan perempuan lain, benar-benar menghentak publik, juga menyentuh hati Maya Estianty. Pernah bergumul di waktu yang begitu panjang dalam perhara rumah tangga, Maya seperti merasakan betul bagaimana sakit batin yang dialami Dilan. Lewat tatapan, lewat kalimat menguat, Maya mencoba menelusuri jejak peristiwa suram yang dialami Dilan. Mengaku abai dengan insting hingga mengaku terlalu percaya. Dilan seperti dibutakan cinta. Sekali dua kali Dilan sempat berharap bisa mengubah perilaku sang suami. Tapi di simpul ini, Maya menegaskan bahwa tidak mungkin mengubah seseorang jika tak dari kemauan orang itu sendiri. Nah, kamu waktu pacaran nggak tahu? Nggak tahu, sampai sekali nggak tahu, Bunda. Antara kamu polos atau kamu nggak mau tahu, apa kamu memang sebodoh itu? Iya, aku sebodoh itu, aku berusaha sepercaya itu sama dia. Sepercaya itu. Iya, benar. Dan itu salah loh, aku udah selalu bilang sama semua orang kayak, itulah salah satu kesalahan terfatalku gitu. Untuk menutup semua insting-insting. Kenapa aku kayak waton nyomot? Aku pikir kayak, udahlah semua orang ini bisa kita bareng-bareng, bisa kita komit, bisa kita rubah, bisa kita bentuk bareng gitu kan. Yang namanya kalau kita punya relationship itu, kalau dari awal itu ada niatan pengen berubah, itu nggak mungkin. Bersama lirih kisah Dilan Janiar, Maya sesekali melempar senyum getir di wajahnya. Bukan semata karena mendengar cerita bintang tamu yang hadir di podcast miliknya, tapi ibu 3 anak ini pernah melewati peliknya konflik yang menyandera bertahun-tahun lamanya. Berkaca pada pengalaman, Maya tahu persis tentang fase yang sekarang dialami Dilan, di mana sosok satu ini masih bergumul dengan kemarahan. Yang si cewek-cewek ini pas misalnya habis ketemu kan Bunda, mereka tuh kayak, ini bukannya suaminya Dilan ya? Mereka kan make sure kan ke si mantanku itu. Terus dia jawabnya gini Bunda, kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Ada yang digituin. Ada yang kalau iya berarti aku nggak usah capek-capek jelasin lagi kan? Bunda, red flag itu Bunda, ya Allah. Ini lagi baru-barunya nih kamu nih ya. Masih marahnya masih banget nih. Banget. Gimana sih, aku mau ketemu Bunda mau happy gitu ya, maunya ketemu Bunda ngomongin yang itu, tapi kalau ngomongin tentang satunya selalu emosi Bunda. Ya kan kamu baru lulus dari lulus dari satu chapter, tapi belum lulus juga, masih baru di dalam perjalanan ujian itu. Benar. Dibilang lulus belum. Benar. Karena kan kamu belum ketemu kenapa kamu diuji. Ya. Belum tahu jawabannya kan. Lebih dari sekedar mendengarkan, Maya Estianty coba bangkitkan semangat Dilan bahwa Maya pernah bertahun-tahun berjuang menyudahi sengkarut rumah tangga di masa lalu, benar-benar menempanya di masa sekarang. Ini pula yang membawa Maya melontar sejumput tanya tentang bagaimana Dilan menjaga diri agar tak terlalu dalam jatuh ke lubang penyesalan. Nah, gimana caranya menjaga kewarasan untuk menjadi ibu supaya tetap happy? Kan kamu sekarang ini lagi healing ya, lagi di titik yang kamu ini masih belum berdamai. Kamu masih belum accept, kamu masih kayak yang why? Kenapa nih gue gitu kan? Benar. Kamu masih di titik itu. Rasanya ya kalau kamu ngobrol sama aku sekarang ini ya. Bener banget sih. Nah, sekarang yang aku lakukan adalah selain aku nyenengin diriku sendiri Bunda, kalau kita terima dengan ikhlas. Sudah ikhlas belum? Ikhlas. Kan udah kelar gunung gini segala macam. Ya ikhlas nggak ikhlas ya udah harus ikhlas dong. Kan udah aku transfer juga. Mau nggak mau harus ikhlas. Kamu transfer berapa ke dia? 800. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain tabah menghadapi kenyataan suram. Berusaha petik hikmah, Dilan lontar satu pertanyaan yang menggelitik Maya Estianty. Seperti masih trauma, Dilan pertanyakan tentang kesetiaan. Di sini Maya begitu bijak menjawab segala keraguan bintang tamunya tersebut. Bunda percaya nggak sih Bun, cowok tuh cukup sama satu perempuan tuh ada nggak sih Bun sebenarnya? Mungkin dari 1 juta mungkin ada lah ya yang cukup 1 orang ya. Dari 1 juta berapa biji ada. Tapi kalau kebanyakan kalau mereka dikasih kesempatan,
kalau nggak ada hukum agama mungkin mereka Lakukan semua. Nggak usah laki-laki, perempuan juga sama. Kalau bisa punya dua, apa kita punya satu kan gitu kan? Ya kan begitu, nggak cuma cowok aja sih. Kalau kita nggak ada hukum agama kan kita, kalau dikasih kesempatannya bebas-bebas aja kan. Tapi kan karena kita takut sama Tuhan ya udah gitu kan. Dilan Janiar bukan satu-satunya sosok tersakiti dan merasa dikhianati cintanya oleh suami yang datang mengadukan segala kundah kepada Maya Estianty. Sebelumnya ada Inara Rusli yang berderai air mata berbagi cerita tentang polemiknya. Ketika proses perceraian Inara Rusli sempat berlarut-larut, Maya yang punya pengalaman 6 tahun berjuang mencari keadilan dan mendapat kepastian, bagikan tips untuk orang-orang yang tengah menghadapi kasus perceraian. Bercerai ala Maya Estianty nih, supaya nggak lama nih kayak kasus gua, kasus Inara itu kan perceraian lama nih. Gue dulu kan 6 tahun ya. Sekarang kamu udah berapa tahun nih? Setahun ya. Oh cepet. Hampir setahun. Cepet kalau udah banding udah ke tahap yang MA tuh cepet termasuk. Aku dulu tahun keberapa ya, MA tuh lumayan lama loh. Aku setahun aja tuh pengadilan agama tuh lama. Nah, ini tips untuk kalian yang mau bercerai, bukan nyuruh cerai ya. Jangan pernah menggabungkan antara yang, karena ada 3 nih, harta gono gini, anak dan juga perceraian. Dengan kalian gugat cerai dulu, kalau udah selesai baru gugat anak dan gono gini. Kalau nggak kayak lo nih sekarang cerai, harta gono gini sama anak digabung jadi satu, begitu dibanding nggak cerai. Jadi sekarang lo kan kayak digantung kan. Masukan Maya lebih dari sekedar cuap-cuap belaka. Pengalaman di masa silam jadi guru yang membekali diri Maya Estianty, sehingga ia benar-benar melek tentang seluk-beluk pernikahan, termasuk di ranah hukum sekalipun. Dan sosok selain Inara Rusli yang juga pernah datang ke tempat Maya adalah Dena Devanka. Sebagai sosok ibu yang pernah berjuang untuk anak-anak, Maya yakinkan Dena yang kini menjalani peran sebagai single mom untuk percaya dengan ketepatan Tuhan bahwa anak-anak akan dijaga Sang Maha Pencipta. Tantangan yang paling berat setelah kamu menjadi single mom, kamu menjadi bapak dan kamu menjadi ibu ya. Tantangannya apa nih? Kan akhirnya sekarang jadi bayar sendiri nih semuanya kan. Tantangannya gini, karena kan aku kan tidak di dunia entertain gitu ya. Jadi dan aku kerja gitu di sebuah company dan international company. Jadi di sini aku merasa bersyukurnya gini, satu di usia aku segini ternyata masih ada, aku masih bisa ya untuk bekerja dan knowledge aku masih bisa terpakai, ilmu aku gitu loh. Dan ketiga, aku juga bisa menjadi sosok yang untuk anak-anak. Aku kerja tuh bukan semata-mata hanya untuk materi loh, tapi supaya anak-anak tuh tahu kalau kita tuh di hidup ini harus apa-apa pakai uang gitu loh. Dan apa-apa uang itu didapatkan dari mana? Ya dari kerja. Kan kalau kitab bilang bahwa burung aja dipelihara Allah gitu kan. Lah iya, bisa 3 anak nggak dipelihara Tuhan gitu kan. Ya, jangan khawatir lah ya. Bangun itu nggak bisa diulang lagi. Iya. Entah kalau udah segede-gede anak gue udah susah nge-touch-nya kan. Iya. Makanya gue juga setiap tahun tuh pasti ada sekali atau 2 kali liburan bareng sama anak-anak juga, karena kan pada sibuk semuanya kan. Jadi kayak pada saat kita ngumpul kita happy gitu.